PDIP pecah. Deddy Sitorus membantah pernyataan Ono Surono yang mengatakan bahwa tidak bisa mengusung Anies dikarenakan cawe-cawe Mulyono. Dan inilah pernyataan Deddy Sitorus. Yang kemarin Mang Ono bilang ini ada intervensi dari Mulyono and the gang gitu di Pilkada Jabar, apakah ini juga terjadi di Pilkada Jakarta gitu? Tadi kan saya sudah sebut bahwa dinamika yang terjadi realnya ya bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi DPD DKI, pengurus provinsi kita DKI itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies karena dianggap sudah paham situasi Jakarta, dan Pilpres kemarin suaranya juga cukup bagus. Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat karena ini ibu kota ya, maka perlu kader dimajukan gitu untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus. Jadi saya tidak melihat di mana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas Pram kan ditanya, lu mau nggak berjuang, ini permintaan teman-teman kader ya, dan itu perintah langsung Bu Mega. Ya, itulah Deddy Sitorus yang membantah Mulyonoan yang menjadikan Anies Baswedan gagal di Pilgub Jakarta ataupun di Pilgub Jawa Barat. Sebelumnya Ono Surono mengatakan bahwa ada tangan-tangan kekuatan besar dan langsung menunjuk Mulyono. Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Jika kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPP partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, itu saja Mulyono. Anies Baswedan gagal nyagup di Pilkada Jakarta ataupun di Jawa Barat. Lalu bagaimana tanggapan tim Anies Baswedan? Kita sebenarnya itu tidak ada lawan politik di sini. Tidak ada lawan. Kita itu berlomba-lomba untuk membangun bangsa. Itu utamanya. Jadi kita harus melihat Indonesia secara luas. Jadi Bang Mardhani diminta, dulu sempat membangun DKI tapi nggak jadi, belum saatnya. Tapi intinya itu kita sekarang ini berlomba-lomba, memang partai sarananya. Tapi kalau memang orang bagus itu memang harus diberikan tempat membangun bangsa ini. Kita butuh ya membangun rakyat, menaikkan derajat ya rakyat ini. Ini tugas kita bareng-bareng. Siapapun, Mbak Anissa nanti dilihat, kemudian Mas Dev, kemudian Abang Mardhani. Ya kita melihat harus seperti itu. Jadi politik itu hanya sarana gitu, bukan untuk menjatuhkan. Itulah tim relawan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa partai adalah untuk saling berjuang, bukan untuk saling menjatuhkan.
Ya, akhirnya Pak Jokowi menanggapi pernyataan Ono Surono yang mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang dituding menjadi penjegal Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dan inilah pernyataan Pak Presiden. Bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja anggapan itu. Iya, itulah Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Pak Jokowi bukan pemilik partai, tidak ada urusannya dengan partai-partai politik ya. Kelihatannya Pak Jokowi sangat kesal sekali sampai agak melotot ya mengatakan hal itu karena sering dituduh sih. Apalagi dengan dengan langsung menuding nama Mulyono yang tentu saja itu adalah suatu hal yang sangat menghina dan diucapkan langsung oleh dari PDIP begitu ya. Sementara Anies Baswedan mengatakan bahwa ada yang mengusulkan agar masuk partai atau membuat partai politik agar bisa nyagup. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ya, itulah Anies Baswedan yang mengatakan akan membentuk partai baru untuk menampung aspirasinya Anies Baswedan. Kegagalan Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta ataupun di Jawa Barat membuat Faisal Assegaf meradang. Inilah Faisal Assegaf. Sama Jokowi. Saya di tempat ini saya mau ngomong, sampai hari ini Jokowi masih kader partai. Gitu ya. Kemarin Ganjar itu masih meminta untuk Jokowi dipecat. Dari mana mereka mengatakan ada perbedaan yang substansi antara Jokowi? Ibu Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Ibu Megawati yang diikat oleh nawa dosa, hipokrasi politik. Mereka ini saling menikmati dan berbagi kekuasaan. Hanya ribut pada saat penentuan pilpres atau pilkada. Tapi Ibu Megawati dan Jokowi tidak ribut soal beban utang luar negeri, tidak ribut soal IKN yang diprotes oleh mahasiswa, tidak ribut soal gejala kekacauan ekonomi dan sosial, tidak ribut menyangkut beban pendidikan. Keributan Ibu Megawati dan Jokowi hanya soal agenda pilkada atau pilpres. Jadi ini harus diluruskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jokowi hari ini tampak bobrok dan dianggap gagal karena dia adalah produk yang sangat diperjuangkan sungguh-sungguh oleh Ibu Megawati, oleh Puan Maharani, oleh PDIP. Tidak ada ruang perpisahan antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dan dalam konteks DKI, ketika Ibu Megawati kembali menggendong Pramono Anung yang dia titipkan sebagai orang paling dipercaya oleh Jokowi untuk masuk di Pilkada DKI, maka publik menangkap selama ini perbedaan hanya pada narasi, tapi pada senyawa gitu ya. hitam kejahatan di dalam gorong-gorong. Megawati, PDIP, dan Jokowi adalah satu kesatuan yang akan bergulir ke depan menjadi musuh bagi kelompok gerakan perubahan. Wow. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya akan berdiri di sana.
Saya tolong sampaikan ini kepada Ibu Mega yang mengenal Faisal. Itulah Faisal Segaf yang menuduh antara Jokowi dan Megawati sebetulnya sama saja saling berbagi kekuasaan, dan dia di belakang yang menentang Megawati ataupun juga Presiden Joko Widodo. Itulah Faisal Segaf, pendukung Anies Baswedan.